Kita dengarkan cerita Malin Kundang, cerita anak dari Sumatera Barat. Pada suatu ketika, hiduplah satu keluarga di wilayah pesisir Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak bernama Malin Kundang. Ayah Malin Kundang pergi ke negeri seberang dan tak pernah kembali. Setelah Malin Kundang dewasa, dia ikut berlayar bersama seorang nahkoda kapal dagang. Dia berpikir suatu hari nanti bisa sukses dan akan kembali kampung halamannya. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran. Malin Kundang belajar dengan tekun sampai akhirnya dia menjadi sangat mahir dalam hal perkapalan. Suatu hari, ketika sedang berlayar, kapal Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Beruntung Malin Kundang selamat, tidak dibunuh oleh para bajak laut itu. Akhirnya, kapal terdampar di suatu pantai. Malin Kundang berjalan ke desa terdekat. Ia ditolong oleh masyarakat desa itu. Dengan ketekunannya dalam bekerja, Malin Kundang berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang. Setelah menjadi kaya, Malin Kundang menikah dengan seorang gadis yang cantik. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya untuk ikut berlayar menggunakan kapal yang besar dan indah. Istrinya sangat senang karena bisa ikut. Malin Kundang mengajak serta para anak buah kapalnya. Sesampainya di pelabuhan, dia disambut oleh ibunya. "Malin Kundang, anakku, kenapa engkau pergi begitu lama?" katanya sambil memeluk Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang segera melepas pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. "Wanita tak tahu diri, siapa kamu?" kata Malin Kundang kepada ibunya. Malin Kundang pura-pura tak mengenali ibunya karena malu dengan keadaan ibunya. "Wanita itu ibumu?" tanya istrinya. "Bukan, dia hanya seorang pengemis yang mengaku sebagai ibuku," sahut Malin Kundang. Mendengar hal itu, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga bahwa anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin Kundang menengadahkan tangannya ke atas sambil berkata, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, ubahlah ia menjadi batu." Tak lama kemudian, badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Dan setelah itu, tubuh Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karang. Sudah ya cerita Malin Kundangnya. Jumpa lagi di cerita berikutnya. Dengarkan cerita Asal Muasal Minang, cerita anak dari Sumatera Barat. Dahulu kala, di daerah Sumatera Barat, ada sebuah kerajaan yang makmur dan damai, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Kerajaan Pagaruyung namanya. Suatu ketika, terdengar kabar bahwa kerajaan Majapahit akan menyerang kerajaan Pagaruyung. Padahal para pemimpin kerajaan Pagaruyung memberikan semboyan kepada seluruh prajurit untuk menegakkan perdamaian. Kemudian, Raja Pagaruyung mengajak diskusi para penasehatnya. Mereka mencari cara menahan serangan pasukan Majapahit. Akhirnya, seorang penasehat kepercayaan raja mengusulkan sebuah ide cemerlang. "Paduka Raja, sebaiknya kita ajak pasukan Majapahit untuk berunding demi menghindari pertumpahan darah. Kita sambut mereka di perbatasan. Jika mereka menolak, ajaklah mereka untuk beradu kerbau," kata penasehat raja itu. Setelah itu, sang raja bersama penggawanya menyiapkan segala sesuatunya. Sang raja menyuruh putrinya untuk mencari beberapa dayang yang paling cantik. Lalu mereka diajari tata krama dan memakai pakaian yang indah. Ketika pasukan kerajaan Majapahit tiba di perbatasan, mereka disambut oleh dayang-dayang istana dengan ramah. Melihat perlakuan serta hidangan dan hiburan yang diberikan, pasukan Majapahit menjadi heran dan menjadi luluh. Datuk Tantejo Garhano segera mengajak pemimpin pasukan Majapahit ke istana untuk menemui sang raja. "Selamat datang, Tuan," sambut raja dengan ramah. "Ada apa gerangan Tuan kemari?" lanjut beliau. "Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pagaruyung," jawab pemimpin itu. "Kami memahami tugas Tuan, tapi bagaimana kalau peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau saja, supaya tidak perlu ada pertumpahan darah di antara pasukan kita," jawab raja. Pimpinan pasukan Majapahit terdiam. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia pun menyetujui usulan raja. "Baiklah Paduka Raja, kami menerima tawaran itu," jawab si pemimpin. Keesokan harinya, kedua kerbau aduan dibawa ke gelanggang, lalu dilepas. Kerbau Majapahit terlihat beringas dan liar, sedangkan kerbau Pagaruyung ternyata hanyalah seekor anak kerbau. Anak kerbau Pagaruyung segera memburu kerbau Majapahit karena mengira itu induknya. Perut kerbau Majapahit pun terluka, terkena tusukan besi runcing yang terpasang di mulut anak kerbau Pagaruyung. Setelah beberapa kali tusukan, kerbau Majapahit pun roboh terkapar di tanah. Berita kemenangan kerajaan Pagaruyung mengalahkan Majapahit menggunakan kerbau terdengar ke seluruh pelosok desa. Kata Minangkabau berarti menang kerbau.
atap rumah-rumah di Minangkabau menyerupai bentuk tanduk kerbau. Sudah dulu ya cerita asal-muasal Minangnya. Jumpa lagi di cerita lainnya ya. Cerita Ande-Ande Lumut dari Jawa Timur. Suatu ketika, kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika perang semakin sengit, permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatannya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang kaya yang mempunyai 3 putri, yaitu Kelenteng Abang, Kelenteng Ijo, dan Kelenteng Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Kelenteng Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmarabangun menyamar dengan nama Ande-Ande Lumut, lalu membuat sayembara. Dalam waktu singkat, berita sayembara itu tersebar jauh hingga ke desa si Kelenteng Kuning. Kelenteng Abang, Ijo, dan Biru mendengar kabar sayembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat sang pangeran, kata Kelenteng Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata Kelenteng Ijo. Hei Kelenteng Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini, karena kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai, kata Kelenteng Abang sinis. Ketika Kelenteng Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung itu bisa berbicara dan kedua kakinya menggenggam sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmarabangun. Bawalah cambuk ini, siapa tahu nanti dibutuhkan, ujar sang bangau sambil meletakkan cambuk itu di atas batu. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang sebelum Kelenteng Kuning menjawabnya. Kemudian Kelenteng Kuning kembali ke rumah dan berangkat menuju desa Dadapan. Sementara itu, di tepi sungai Bengawan Solo, ketiga saudara dan ibu angkatnya bingung karena harus menyeberangi sungai, tetapi tidak ada perahu. Bagaimana cara kita menyeberang, Bu? Tanya Kelenteng Ijo dan saudarinya. Lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting itu adalah Yuyu Kangkang, utusan Ande-Ande Lumut. Dia diutus menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Hai kepiting raksasa, maukah kau membantu kami menyeberang sungai? Pinta Kelenteng Abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi ada syaratnya, kata dia. Apapun syaratnya, kami bersedia. Yang penting kami bisa menyeberang, jawab Kelenteng Abang. Kalian harus menciumku, kata Yuyu Kangkang. Dan mereka pun bersedia memenuhi syarat si Yuyu Kangkang. Kelenteng Kuning tiba di pinggir sungai. Yuyu Kangkang mengajukan syarat yang sama, tetapi Kelenteng Kuning menolak. Dia tak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali Kelenteng Kuning memohon, tetapi Yuyu Kangkang tetap menolak. Akhirnya Kelenteng Kuning memukulkan cambuknya ke sungai, dan seketika itu air sungai Bengawan Solo surut. Melihat itu, Yuyu Kangkang ketakutan dan segera menyeberangkan Kelenteng Kuning, bahkan mengantarnya sampai ke desa Dadapan. Sayembara pun dimulai. Secara bergiliran, Kelenteng Abang dan adik-adiknya menunjukkan kecantikan mereka di hadapan Ande-Ande Lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh Ande-Ande Lumut. Ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah satu putri hamba, iba Nyai Intan. Ande-Ande Lumut menjawab, wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak bisa memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang. Sambil menunjuk Kelenteng Kuning, pangeran melanjutkan, aku memilih gadis ini karena dia telah lulus ujian, tidak mau mencium si Yuyu Kangkang. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh Ande-Ande Lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian Ande-Ande Lumut membongkar penyamarannya dan mengatakan bahwa dia adalah Panji Asmarabangun. Kelenteng Kuning sangat bahagia karena bertemu lagi dengan suaminya. Sudah ya cerita Ande-Ande Lumutnya, jumpa lagi. Anak Cindelaras dari Jawa Timur. Kerajaan Jenggala adalah kerajaan yang makmur. Namun semenjak rajanya yang bernama Raden Putra memiliki selir, semua jadi berubah. Kerajaan yang tadinya tenang, kini selalu bermasalah. Selir raja yang iri dengan permaisuri menjadi dalang semua masalah tersebut. Selir raja ingin mengusir permaisuri dari istana.
Suatu ketika, Selir bersama tabib raja memfitnah permaisuri. Maaf Paduka, seseorang menaruh racun ke dalam minuman Selir. Tidak ada pelayan Paduka yang berani masuk ruangan ini kecuali permaisuri, kata tabib dengan meyakinkan. Raden Putra sangat terkejut dan marah mendengar itu. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Untunglah Sang Patih adalah seorang yang bijaksana. Ia sebenarnya tidak tega meninggalkan permaisuri yang sedang mengandung sendirian di hutan. Maafkan hamba permaisuri, hamba tidak punya pilihan lain, kata Patih. Patih membuatkan rumah kecil untuk permaisuri dan kemudian meninggalkannya. Setelah beberapa bulan di hutan, sang putri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cinderalas. Karena lahir dan tumbuh di hutan, Cinderalas berteman dengan binatang-binatang di hutan itu. Suatu hari, di saat asik bermain, seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Cinderalas mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Tetapi secara ajaib, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam. Cinderalas sangat menyayangi anak ayam itu. Kian hari, anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan bersuara merdu. Kicauan seperti seekor burung yang tengah bersiul nyaring. Yang lebih mengejutkan adalah, setelah bersiul nyaring, ayam itu berkokok. Kukuruyuk! Tuanku adalah Cinderalas. Rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Cinderalas memperlihatkan ayam jantan itu kepada ibunya. Ibu Cinderalas yang mendengar kokok ayam itu akhirnya menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar itu, Cinderalas bertekad mengungkap semua kejahatan Selir Raja ke istana. Aku akan ke istana, Bu. Aku yakin kebenaran akan menang. Dan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah diizinkan oleh ibunya, Cinderalas berniat pergi ke istana membawa ayam jantannya. Dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang mengadu kokok ayam mereka. Cinderalas kemudian dipanggil oleh orang-orang itu. Ayo, kalau berani, adulah kokok ayam jantanmu dengan ayamku. Ayam siapa yang paling keras suaranya? Tantang orang itu. Baiklah, jawab Cinderalas. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cinderalas berkokok lebih keras. Ia mengalahkan semua lawannya satu persatu. Ayam Cinderalas tak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cinderalas tersebar dengan cepat hingga terdengar oleh Raden Putra. Raden Putra penasaran dengan kokok ayam milik Cinderalas. Ia menyuruh Hulu Balang untuk mengundang Cinderalas ke istana. Hamba menghadap Paduka, kata Cinderalas dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata. Pikir Baginda begitu melihat sosok Cinderalas. Raden Putra menjelaskan maksud hatinya mengundang Cinderalas ke istana. Raden Putra menantang untuk adu kokok ayam. Cinderalas mau memenuhi tantangan Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayamnya kalah, maka ia bersedia mengabdi mengurus ayam Raden Putra seumur hidupnya. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan kerajaan menjadi milik Cinderalas. Raden Putra menyanggupi tantangan Cinderalas. 2 ekor ayam itu mulai berkokok. Ayam Cinderalas berkokok dengan sangat merdu dan lebih keras. Penonton bersorak mengeluh-elukan Cinderalas dan ayam jantannya. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda? Kata Raden Putra penasaran. Cinderalas lalu membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Tak lama kemudian, ayam jantan Cinderalas berkokok keras. Kukuruyuk! Tuanku adalah Cinderalas. Rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa, ayahnya adalah Raden Putra. Begitu berulang-ulang. Raden Putra kaget mendengarnya, lalu bertanya, benarkah apa yang aku dengar? Lalu Cinderalas menjawab, benar Baginda. Hamba Cinderalas, ibu hamba adalah permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semuanya. Aku telah melakukan kesalahan, kata Baginda Raden Putra. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada Selir dan tabibku yang bersekongkol dengannya. Lanjut Baginda dengan murka. Kemudian Selir pun dibuang ke hutan. Raden Putra memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Raden Putra dan Hulu Balangnya segera menyambut permaisuri di hutan. Akhirnya, Raden Putra, permaisuri, dan Cinderalas berkumpul kembali. Setelah Raden Putra tiada, Cinderalas menggantikan kedudukan ayahnya dan memerintah dengan adil dan bijaksana. Dah ya cerita Cindelarasnya. Jumpa lagi. Notobah, cerita anak dari Sumatera Utara. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari, ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan di sungai. Suatu hari, ia mengail di sungai. Ia senang karena mendapatkan tangkapan ikan yang besar. Tetapi setelah tertangkap, ikan itu berkata kepadanya, "Tolong, jangan kau makan aku, biarkan aku hidup," kata si ikan. Ia langsung melekas ikan tersebut.
Apakah ini nyata? Katanya dalam hati. Kemudian tiba-tiba saja ikan itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Petani itu terus saja melihatnya. Dia tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Lalu wanita itu berkata, "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." "Hai, siapakah kamu? Kenapa kamu bisa berubah menjadi manusia?" tanya si petani. "Tenanglah, aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan. Engkau telah menyelamatkan aku dari kutukan. Untuk membalas kebaikanmu, aku bersedia menjadi istrimu untuk selamanya. Tetapi aku mempunyai satu syarat yang harus kau penuhi," kata si putri. "Kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Sebab jika kau bercerita ke orang lain, akan menjadi bencana yang sangat dahsyat," kata wanita itu dengan tegas. Akhirnya mereka menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka bahagia sekali dengan kehadiran putranya. Suasana di rumah menjadi ramai. Tetapi si anak ini mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu ia tidak pernah merasa kenyang, walaupun sudah makan yang sangat banyak. Makanan yang disediakan selalu habis tak tersisa. Suatu ketika, si anak ini disuruh ibunya mengantar makanan untuk makan siang ayahnya. Tetapi ia malah menghabiskan makanan itu, lalu tertidur di gubuk tanpa menghiraukan perintah ibunya. Ayahnya menunggu lama, sampai akhirnya ia pulang ke rumah. Di perjalanan ia melihat anaknya yang tertidur di gubuk, lalu membangunkannya. "Makanannya sudah habis aku makan," kata si anak. Ayah seketika itu marah dan membentak, "Dasar anak ikan tak tahu diri." Seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap. Dan dari bekas injakan kaki si ayah, tiba-tiba menyembur air dengan sangat deras. Air meluap membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya terkenal dengan nama Danau Toba. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita Danau Toba ini adalah bahwa kita harus selalu menjaga setiap ucapan kita. Sudah ya cerita Danau Tobanya? Jumpa lagi di cerita berikutnya. Dah, kita dengarkan cerita Jaka Tarub dari Jawa Tengah. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hampir setiap hari, ia berburu ke hutan. Hanya dengan berburulah, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Begitu juga pagi itu, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk berburu seperti biasanya. Ketika sampai di hutan, ia hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tetapi, tak ada satupun hewan buruan yang ia dapatkan. Jaka Tarub pergi ke danau Toyawening karena kehausan. Tiba-tiba, ia mendengar suara gadis-gadis yang sedang bercanda. Mana mungkin ada gadis bermain di tengah hutan belantara begini? Suara itu semakin jelas terdengar. Jaka Tarub mengintip dari balik pohon besar. Alangkah terkejutnya ketika dia menyaksikan 7 gadis cantik sedang bermain-main di danau Toyawening. Semuanya berwajah cantik. Dari percakapan mereka, Jaka Tarub tahu kalau 7 gadis itu adalah bidadari yang turun dari kahyangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Pikirnya senang. Jaka Tarub melihat ada tumpukan selendang di atas sebuah batu besar di pinggir danau. Selendang-selendang itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jaka Tarub berniat mengambil salah satunya. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan menuju selendang-selendang itu. Jaka Tarub mengambil yang berwarna merah. Setelah berhasil, dia buru-buru menyelinap kembali ke tempat semula di balik semak-semak. Tiba-tiba terdengar aba-aba dari seorang bidadari. "Ayo kita pulang sekarang, sebentar lagi hari akan gelap." "Iya benar, ayo kita segera pulang sebelum matahari terbenam," sahut yang lainnya. Dan akhirnya para bidadari itu keluar dari danau. "Di mana selendangku?" teriak salah satu bidadari. "Siapa yang mengambil selendangku?" "Di mana kau taruh selendangmu, Nawang Wulan?" tanya yang lain. "Tadi di sini," jawab Nawang Wulan. Ia terlihat sangat panik karena tanpa selendang itu dia tidak akan bisa kembali ke kahyangan. Karena hari sudah mulai gelap, yang lain terpaksa meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Dia hanya bisa melambaikan tangan kepada keenam temannya yang terbang menuju kahyangan. "Mungkin sudah nasibku untuk menjadi penghuni bumi," pikir Nawang Wulan sambil menangis. Dia lalu bergumam, "Barang siapa bisa menolongku, akan kujadikan saudara jika perempuan. Jika dia laki-laki, akan kujadikan suamiku." Lalu Jaka Tarub pun muncul dari balik pohon untuk menolong Nawang Wulan. Akhirnya Jaka Tarub pun menikah dengan Nawang Wulan, seorang bidadari dari Kahyangan. Mereka pun dikaruniai seorang putri yang sangat cantik yang diberi nama Nawangsih.
Sudah dulu ya cerita Caka Taruknya. Kapan-kapan disambung lagi. Cerita Keong Emas, cerita anak dari Jawa Timur. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Galoran. Orang tuanya adalah orang yang terpandang dan disegani di desa. Namun, Galoran suka foya-foya dan bermalas-malasan. Menghamburkan harta kedua orang tuanya hingga mereka tiada. Maka, habislah harta bendanya. Seorang wanita kaya raya menjadikannya suami. Wanita itu memiliki seorang anak perempuan yang rajin dan pandai menenun bernama Jambean. Jambean yang rajin bekerja itu sering menasihati ayah tirinya agar tidak bermalas-malasan saja. Nasihat itu justru membuat Galoran luka. Beraninya dia menasihati orang tua. Patutkah itu? Galoran marah. Ibu Jambean berusaha membela Jambean. Tetapi apa daya, sekarang engkau harus memilih, aku atau anakmu, ancam Galoran. Hati Ibu Jambean sangat sedih mendengar perkataan Galoran. Dia menangis siang malam karena bingung. Suatu hari dia memanggil anaknya. Jambean anakku, kemarilah nak, serunya lirih. Jambean langsung menghampiri ibunya yang tengah bersedih. Mengapa emak bersedih saja? Tanyanya dengan iba. Maka diceritakanlah rencana Galoran yang berniat mengusir Jambean dari rumah. Dengan sedih, Jambean pun berkata, "Sudahlah mak, jangan bersedih, biar aku yang mengalah. Yang benar nanti akhirnya akan bahagia mak," kata Jambean meyakinkan ibunya. "Aku akan pergi melewati jalan ke Bandungan." Dengan sesak tangis sang ibu mengangguk. Di malam yang gelap dan hujan lebat itu, Jambean pergi meninggalkan rumah. Tak berapa lama kemudian, Ibu Jambean yang tak kuasa menahan kesedihannya berusaha mencari, tapi tak bisa menemukannya. Ibu Jambean tak bisa menemukan anaknya karena secara ajaib Jambean telah berubah menjadi seekor siput, atau dalam bahasa Jawa, keong. Di desa Dadapan hiduplah dua bersaudara, bernama Nyai Samika dan Nyai Sembagil. Mereka hidup miskin dan bekerja mengumpulkan kayu bakar dan daun talas. Suatu hari, keduanya pergi ke bendungan untuk mencari daun talas. Tiba-tiba mereka terpana melihat keong berwarna keemasan di atas batu. "Alangkah indahnya keong ini," seru Nyai Sambika. "Lihatlah, kulitnya indah berwarna keemasan. Aku ingin memeliharanya," katanya lagi. "Iya, sangat indah. Kita bawa pulang saja dia," saut Nyai Sembadil. Maka, dipungutnya lah keong tersebut untuk dibawa pulang. Mereka meletakkannya di dalam temayan tanah liat di dapur rumah. Semenjak itu, kehidupan mereka berubah. Terutama setiap pulang dari bekerja, di dapur selalu tersedia lauk, dan rumah berubah menjadi rapi dan bersih. Nyai Sambika dan Nyai Sembadil merasa heran dengan keadaan itu. Mereka berencana untuk mencari tahu siapakah yang melakukan semua itu. Suatu hari, seperti biasa, mereka berangkat kerja. Tetapi sebenarnya mereka hanya berpura-pura pergi. Dan cerita si Pitung, cerita anak dari Betawi. Pada zaman penjajahan Belanda, di kampung Rawabelong, lahir seorang bayi laki-laki mungil dari keluarga sederhana. Ayah dan ibu bayi itu adalah seorang petani. Kehadiran bayi itu tentu saja menambah kebahagiaan pada keluarga sederhana itu. Mereka beri nama bayinya Pitung. Pagi itu, di balai-balai bambu depan rumah, Ibu Pinah sedang menggendong Pitung kecil. Setiap selesai memandikan, Ibu Pinah selalu menggendong bayinya sambil berjemur di depan rumah dan berdoa. "Anakku sayang, kamu harus sehat ya. Kelak kamu harus menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa." Tak terasa, Pitung mulai menginjak usia remaja. Selain belajar mengaji, ia juga belajar ilmu bela diri. Dengan cepat, Pitung menguasai seluruh jurus yang diajarkan oleh sang guru. Sampai akhirnya, sang guru mewariskan ilmu Pancasona kepadanya, yaitu ilmu kebal senjata. Suatu hari, Pitung menyaksikan kekejaman centeng-centeng Babah Lim, si tuan tanah. Mereka mendatangi rumah penduduk dan merampas harta benda yang ada, karena tidak membayar pajak dan upeti. Dengan kejam, mereka memukul dan menyeret para penghuni rumah. Hati kecil Pitung terpanggil untuk menolong mereka. Ini adalah saat pertama Pitung membela orang lemah. Pitung tak tega melihatnya. "Hei centeng-centeng, kenapa kalian merampas harta orang dan menindas orang yang tak berdaya? Kalau berani, sini lawan aku," tantang Pitung. Mendengar itu, si pemimpin centeng marah. "Hei anak muda, berani-beraninya kau menghalangiku. Rasakan ini," hardiknya kepada Pitung. Pemimpin centeng menyerang Pitung dengan gencar. Tetapi Pitung berhasil mengalahkannya dengan mudah. Pemimpin centeng itu roboh dalam 2 jurus.
Anak buahnya pun melarikan diri ketakutan. Sejak saat itu, Pitung bertekad untuk membela orang yang tertindas. Dengan penuh semangat, Pitung mengajak para penduduk desa untuk bersatu melawan penjajah. Kita harus lawan segala penjajahan. Tidak ada yang boleh merampas harta milik kita. Ini adalah tanah kita. Jangan mau diperbudak oleh company, kata Pitung bersemangat. Semua setuju dengan ajakan Pitung. Para tuan tanah dan company menjadi resah. Mereka mengadukan perlawanan itu kepada pemerintah Hindia Belanda. Scott Heine, pemimpin tertinggi di Batavia, memerintahkan aparat untuk menangkap Pitung. Dia menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Pitung. Company menangkap Pak Piun dan Haji Niapin untuk memaksa Pitung menyerahkan diri. Mereka dimasukkan ke penjara di Grogol. Berita itu sampai di telinga Pitung. Ia tidak tega dengan keadaan ayah dan gurunya yang disiksa. Pitung membuat perjanjian dengan company untuk menyerahkan diri dengan syarat ayah dan gurunya dibebaskan dari penjara. Pada suatu hari, company membawa Haji Niapin ke alun-alun kota dengan dijaga ketat oleh pasukan polisi bersenjata. Lalu, Pitung muncul seorang diri. Dia meminta agar gurunya dibebaskan dulu. Setelah Haji Niapin dibebaskan, Pitung maju menyerahkan diri. Pasukan polisi membidikkan senjatanya ke Pitung. Tertangkap juga kamu, Pitung, kata Scott Heine kesal. Hahaha, aku tidak takut menghadapi pengecut seperti kalian, jawab Pitung. Scott Heine marah, dan ia langsung memberi tanda kepada pasukan untuk menembak. Dor! Pitung pun roboh bersimpah darah. Pitung gugur sebagai seorang satria. Beberapa bulan kemudian, Scott Heine dipecat dari jabatannya karena menembak orang yang tidak melawan ketika ditangkap. Pitung gugur sebagai pahlawan dan akan selalu dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Sudah dulu ya cerita si Pitung ya. Jumpa lagi di cerita lain. Cerita anak dari Riau. Dahulu kala, di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis cantik yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia, hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras, dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya sangat berduka. Bawang Putih sering menangis karena merasa kehilangan orang yang sangat dicintai. Beberapa tahun kemudian, ayahnya menikah dengan seorang ibu yang mempunyai anak gadis seumuran Bawang Putih. Awalnya ibu dan saudara tiri itu sangat baik ke Bawang Putih. Namun lama-kelamaan mereka menjadi jahat. Bawang Putih sering dimarahin dan disuruh-suruh. Pagi itu, dia membawa bakul yang berisi cucian ke sungai. Bawang Putih tidak menyadari kalau ternyata ada baju yang hanyut terbawa arus. Padahal baju itu adalah baju kesayangan ibu tirinya. Bawang Putih pulang dan menceritakan hal itu ke ibunya. Dasar ceroboh, bentak ibu tiri. Aku tidak mau tahu, kamu harus mencari baju dan jangan pulang sebelum ketemu. Mengerti? Iya bu, aku mengerti. Lalu pergilah Bawang Putih ke sungai tadi. Bawang Putih terus menyusuri sungai, tetapi dia tidak menemukan baju yang hanyut itu. Hari telah mulai sore. Dari kejauhan, dia melihat sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang Putih menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Permisi, seorang nenek membuka pintu. Siapa kamu, nak? Tanya si nenek. Saya Bawang Putih. Saya sedang mencari baju yang hilang. Tapi, hari sudah malam. Bolehkah saya menginap di sini malam ini? Tanya Bawang Putih. Tentu saja boleh, nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah? Tanya nenek. Iya, nek. Apakah nenek menemukannya? Tanya Bawang Putih. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kamu harus menemani aku di sini selama seminggu. Bagaimana? Pinta si nenek. Baiklah, nek. Saya setuju, kata Bawang Putih sambil tersenyum. Seminggu telah berlalu. Nenek itu lalu memanggil Bawang Putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Sesuai janji nenek, kau boleh pulang bawa baju itu. Dan sebagai hadiah atas kebaikanmu selama tinggal di sini, pilih salah satu labu itu. Bawang Putih pulang membawa baju ibu tirinya. Lalu dia menceritakan semua yang dialaminya. Juga hadiah dari si nenek, yang ternyata isinya adalah perhiasan emas dan mutiara. Mendengar cerita itu, Bawang Merah pun tertarik dan pergi ke rumah si nenek. Ia ingin mendapatkan hadiah emas dan mutiara juga, yang lebih banyak. Bawang Merah menginap di rumah nenek, dan akhirnya dia mendapat hadiah. Dan dia memilih labu yang besar. Sesampainya di rumah, dia menunjukkan hadiah labu itu ke ibunya. Tetapi ternyata setelah dibuka, isinya bukan emas dan mutiara, melainkan ular. Binatang itu pun langsung menyerang mereka berdua. Begitulah balasan bagi orang yang jahat dan serakah. Sudah dulu ya cerita Bawang Merah Bawang Putihnya. Jumpa lagi di cerita yang lain.
mendengarkan cerita Batu Menangis, cerita anak Nusantara dari Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu, di Kalimantan Barat hiduplah sebuah keluarga kecil. Sang ayah bernama Awang dan sang ibu bernama Sari. Setelah beberapa tahun, akhirnya lahirlah seorang anak perempuan cantik di keluarga itu. Namun ada kejadian aneh terjadi ketika bayi yang diberi nama Putri itu lahir. Angin bertiup kencang dan langit menjadi gelap. Proses kelahiran ini ternyata mempengaruhi sifat Putri yang tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Setelah tumbuh menjadi gadis yang cantik, kelakuan Putri berubah menjadi pemalas. Kerjanya tiap hari hanya berdandan dan tak pernah membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah. Sifatnya manja dan kekanak-kanakan. Setiap permintaan harus diturutin, tidak peduli keadaan orang tuanya. Suatu ketika, Putri diajak ibunya berbelanja ke pasar yang cukup jauh dari rumah. Mereka harus berjalan melewati banyak desa. Sepanjang jalan, Putri berjalan melenggak-lenggok seperti bidadari. Putri membiarkan ibunya kerepotan membawa belanjaan sendirian. Putri sengaja ingin mendapat perhatian para pemuda di sepanjang jalan. Dan memang, di setiap desa, para pemuda mengagumi kecantikan Putri. Dan akhirnya, seorang pemuda memberanikan diri untuk menyapanya. "Hai gadis cantik," kata pemuda itu menyapa Putri. "Boleh aku berkenalan denganmu?" "Tentu saja," saut Putri. Akhirnya, mereka berbincang dengan akrab. "Oh iya, namaku Jafar," kata si pemuda. "Kemana engkau akan pergi?" tanya pemuda itu penasaran. "Aku hanya melihat-lihat pemandangan desa saja," jawab Putri. "Oh iya? Seorang diri atau bersama ibu itu?" tanya Jafar lagi. "Oh, dia bukan siapa-siapa, hanya pembantuku," jawab Putri. Putri selalu menjawab seperti itu setiap kali ada pemuda yang bertanya kepadanya. Dia selalu bilang bahwa wanita yang bersamanya adalah pembantunya. Mendengar Putri berkata seperti itu berulang-ulang, si ibu menjadi sakit hatinya. Dia berkata, "Ya Tuhan, betapa tega anakku berkata seperti itu. Apakah ia tak memikirkan perasaanku sebagai ibu kandungnya? Hatiku sakit Tuhan, aku tak tahan lagi. Berilah ia pelajaran." Seketika itu tubuh Putri seperti beku. Ia pun berteriak, "Ibu, ibu, apa yang terjadi padaku?" Ibunya tak menduga bahwa perkataannya menjadi doa dan dikabulkan oleh Tuhan. Ibunya menangis sedih, tak tahan melihat keadaan Putri yang mulai kaku seperti batu. "Ibu, ibu, tolong aku Bu," teriak Putri lagi. Ibunya menggeleng dari jauh. "Tidak Tuhan, tidak. Aku tak ingin dia menjadi batu. Aku hanya ingin dia jera dan tidak mengulangi perilaku buruknya." Si ibu memohon kepada Tuhan agar anaknya tidak dikutuk menjadi batu. Putri terus menangis. Ia akhirnya menyadari semua kesalahannya terhadap ibunya. Tetapi semua sudah tak berguna. Penyesalannya datang terlambat. "Ibu, maafkan aku Ibu." Tak lama kemudian, Putri pun terdiam. Dia telah berubah menjadi batu untuk selamanya. Jangan pernah menyakiti hati ibu dan orang tua kita. Cerita Buaya Perompak, cerita anak Nusantara dari Lampung. Alkisah, di Sungai Tulang Bawang di daerah Lampung, banyak terdapat buaya yang ganas. Banyak orang yang hilang tanpa jejak setelah melintas di Sungai Tulang Bawang, terutama para nelayan dan saudagar yang membawa muatan harta benda. Pada suatu hari, seorang gadis cantik bernama Aminah tiba-tiba hilang ketika sedang mencuci di tepi sungai. Warga desa yang mendengar kabar itu langsung melakukan pencarian. Mereka menyusuri tepian sungai hingga ke tempat yang jauh, tetapi Aminah tidak ditemukan. Warga desa pun menganggap Aminah sudah mati dimakan buaya. Sementara itu, di sebuah gua di dasar sungai, tampak seorang gadis yang tergolek lemas. Dia adalah Aminah, yang baru saja siuman. Dengan sekuat tenaga, Aminah berusaha bangun. Dia sangat terkejut ketika menyadari dirinya sedang berada di dalam gua. Gua itu dipenuhi emas, permata, intan, dan berlian, serta banyak pakaian yang indah. "Wah, banyak sekali perhiasan di sini. Milik siapa ini?" tanya Aminah dalam hati. Lalu terdengar suara laki-laki. "Hai gadis cantik, jangan takut. Inilah istanaku. Selamat datang di gua bawah sungai istanaku ini." Ternyata suara itu berasal dari seekor buaya besar. "Kamu siapa? Wujudmu buaya, tapi kenapa bisa bicara?" tanya Aminah dengan takut. "Tenang gadis cantik, sebenarnya aku juga manusia sepertimu. Aku bisa berubah menjadi manusia nanti pada saat bulan purnama," kata buaya itu. "Kenapa wujudmu berubah menjadi buaya?" tanya Aminah ingin tahu. "Aku dikutuk karena perbuatan jahatku merampas harta benda setiap kapal yang melintas di sungai. Semua harta itulah yang ada di gua ini," jawab buaya itu. "Wahai buaya, mengapa engkau menculikku?" kata Aminah. "Aku membawamu ke sini karena aku menyukaimu. Jika engkau mau tinggal bersamaku, semua harta benda di gua ini menjadi milikmu. Tetapi jika engkau menolak, aku akan memangsamu," ancam si buaya. Dengan ketakutan Aminah menjawab, "Baiklah, aku mau tinggal bersamamu di sini." Aminah terpaksa menerima permintaan sang buaya.
Akhirnya, Aminah tinggal bersama buaya perompak di dalam gua. Tetapi dia terus mencari cara agar bisa keluar dari gua itu. Pada suatu hari, sang buaya tertidur pulas dan membiarkan pintu gua terbuka. Aminah langsung memanfaatkan kondisi itu untuk melarikan diri sambil mengawasi sang buaya untuk memastikan bahwa dia masih tertidur. Akhirnya, Aminah berhasil lolos dari buaya perompak tersebut. Dia sampai di hutan dan dengan sisa tenaganya, dia harus berjalan menuju desa. Akhirnya, dia bertemu penduduk desa yang bertanya, "Siapa kamu, nak? Kenapa di hutan sendirian?" "Aku Aminah," jawabnya. Dan dia pun menceritakan semua yang dialaminya. Penduduk desa yang tahu cerita tentang buaya perompak segera mengajak Aminah pergi. "Di mana rumahmu, nak? Kami akan mengantarmu pulang." "Rumahku di kampung seberang, Pak. Terima kasih telah menolong saya," jawab Aminah. Dan akhirnya, Aminah berhasil kembali ke kampung halamannya. Seluruh penduduk menyambut kepulangannya. Kedua orang tuanya sangat bahagia. Mereka jadi semakin tahu tentang buaya perompak dan lebih berhati-hati jika berada di tepian sungai Tulang Bawang.